Cek, cek, suara saya sudah jelas Bapak Ibu. Gambarnya sudah terang. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala mohon di feedback, disampaikan di kolom komentar. Aman? Jelas ya? Baik, kita mulai. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia tentunya, dimanapun ayah bunda, bapak ibu berada. Salam kenal untuk bapak ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Nama Ana Alvin Firdaus, nama Zoom-nya Surgakan Indonesia Mas ya, saya rename dulu. Nama Ana Alvin Firdaus, insya Allah akan bersamai ayah bunda semuanya dalam majelis ilmu ini. Insya Allah akan menjadi fasilitator Bapak Ibu, ayah bunda semuanya untuk belajar di Hijrah Bersama UAS. Insya Allah dalam 1 jam 30 menit ke depan, ya, insya Allah kita akan belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Malam hari ini membahas tentang tema yang Masya Allah luar biasa, ini amat sangat penting dalam kehidupan kita, karena ini menjadi ibadah terpanjangnya manusia, yaitu pernikahan. Ya, yang akan kita bahas malam hari ini adalah Baiti Jannati. Kita meneladani bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW dalam berperilaku terhadap keluarganya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir? Adakah? Coba absen dulu. Dari kota mana aja? Ya, dari kota mana aja di kolom chat. Ada 300 peserta yang sudah hadir. Dari Jambi, dari Karawang, Sampit, Palembang, Gunung Kidul. Gunung Kidulnya di mana? Insya Allah dalam waktu dekat saya akan pindah ke Wonosari gitu ya. Ada amanah di sana. Gunung Kidul. Bandung, Jawa Timur, Bogor. Masya Allah, biasanya hampir di Papua Barat, Papua juga ada. Hampir di setiap daerah tuh terwakili, ada hadir semua begitu ya. Baik, mudah-mudahan semuanya dimanapun berada bisa menyimak kajian pada malam hari ini dengan khidmat begitu ya, dan bisa mendapatkan manfaat atas ilmu yang nanti disampaikan oleh guru kita, insya Allah. Oke, yang baru pertama kali ikut ada? Katakan saya baru pertama kali ikut. Sambil nunggu Tuan Guru ya kabarnya. Tuan Guru ada tamu dari Gontor, jadi agak telat masuknya. Mohon dimaklumi. Mungkin 5 atau 10 menit ke depan ya Bapak Ibu. Kami izin untuk mengisi kekosongan ini dengan informasi-informasi yang insya Allah tidak kalah penting, yang insya Allah akan menambah amal solih kita semuanya insya Allah. Baru pertama kali, kalau boleh tahu
dapat informasinya dari mana yang baru pertama kali ikut? Ya, di share di kolom chat. Grup WhatsApp dari teman, dapat info dari grup, dari teman. Masya Allah, ini temannya luar biasa. Dakwah Fardiyah. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu. Ini sekaligus kami deklarasi Bapak Ibu ya. Program ini tidak akan sukses, tidak akan bisa kemudian mengajak banyak orang, kecuali Bapak Ibu juga ikut menjadi istilahnya syiarnya, toanya gitu ya, mensiarkan program ini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu informasi-informasi tentang kajian-kajian ini juga Bapak Ibu ikut bagikan, karena berdasarkan hadis kan kita sama-sama tahu siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kita bisa dapat pahala ngajinya double karena ngajak orang lain juga, ya menuntun orang lain juga. Jadi mohon Bapak Ibu silakan di share aja kalau Bapak Ibu malam hari ini punya grup WhatsApp apapun itu, grup WhatsApp keluarga kah, teman kantor, alumni SD, SMP, TK, SMA, kuliah, silakan di-share ya. Barangkali ini adalah cara kita yang sederhana untuk kita berdakwah. Ya, nggak harus dengan kita banyak berceramah dengan kalam-kalam kita, cukup dengan jempol kita nge-share, mudah-mudahan itu juga jadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu yang ikut membagikan linknya, sehingga malam hari ini juga banyak yang ikut ngaji, dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat hidayah, dan kemudian bisa berbuat baik, tentunya akan mengalir ke Bapak Ibu pahalanya. Insya Allah, silakan dibagikan link yang sudah dibagikan oleh admin, di-share oleh admin di WhatsApp. Fadol dibagikan ke grup WhatsApp yang sudah katakan don. Ya, Zoom ini kapasitasnya bisa sampai 1000, maksimal 1000. Sudah share grup WhatsApp, Masya Allah, jazakumullah. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudin, Ibu Ita, dan semuanya yang sudah membagikan. Jazakumullah khairan kasiron. Oke. Sudah di grup WhatsApp, masih 351 orang. Siap, Bang Ilham. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah tentang Baiti Jannati, meneladani kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya. Insya Allah, guru kita, Ustadz Abdul Somad juga sudah berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, mari kita bersiap, Bapak Ibu, siapkan buku catatannya, kalau bisa sudah dalam kondisi suci dan sudah sholat isya tentunya. Ya jangan sampai dibolak-balik, prioritaskan yang wajib dulu baru yang sunnah gitu ya. Silakan Bapak Ibu disiapkan buku catatannya. Insya Allah kita akan belajar langsung malam hari ini bersama guru kita yang kita muliakan, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, membahas tentang Baiti Jannati, meneladani kasih sayang Rasulullah terhadap keluarganya. Sudah siap Bapak Ibu ya? Kalau sudah siap, Bapak Ibu kalau bisa open kameranya, buka kamera sebagai lambang adab, wujud adab kita terhadap majelis ilmu. Karena nanti di sesi tanya jawab saya akan pilih hanya yang buka WhatsApp, yang buka kamera. Kalau nggak buka kamera tidak kami pilih. Ya, sudah siap ya? Bismillah. Tawali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Pada yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita malam ini Baiti Jannati. Pembahasan pertama, rumah dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan bait, ada juga disebut dengan manzil, ada disebut dengan maskan, ada disebut dengan dar, ada disebut dengan maqar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama bait. Bait dari kata bata yabitu artinya tidur di waktu malam. Jadi rumah itu adalah rumah yang kita pakai untuk tidur di waktu malam. Jadi kalau ada orang punya rumah, tapi rumahnya tidak pernah dipakai untuk tidur waktu malam. Malam dia ke karaoke, dugem, malam dia keluyuran, berarti bukan bait secara bahasa. Bait yang kita pakai untuk tidur malam. Dua, manzil. Manzil artinya tempat turun. Orang naik ke gunung, berburu, bercocok tanam, tapi nanti sampai masanya matahari tenggelam, pulang ke manzil. Manzil tempat turun. Ada orang punya rumah, tapi tidak pernah dijadikan tempat turun. Rumah megah, rumah mewah, rumah cantik. Nggak pernah kelihatan orangnya ada di dalam. Berarti dia bukan manzil. Yang keempat, yang ketiga maskan. Maskan diambil dari kata sakana, tenang. Maskan artinya tempat tenang. Selama di rumah, hiruk pikuk, centang perenang, tunggang langgang, lintang pukang, kapal pecah. Tidak ada ketenangan sama sekali. Berarti dia bukan maskan. Dia bukan rumah. Yang keempat adalah dar. Dar arti dikata dara ya duru, berputar. Ruang tamu, ruang dapur, ruang makan. Jadi kalau ada mengatakan lu lagi, lu lagi. Di ruang tamu jumpa kamu, di tempat makan jumpa kamu, di dapur jumpa kamu. Ya memang itulah dar, itu rumah kita, mutar kita di situ. Satu rumah tapi nggak pernah ketemu. Yang satu dengan dunianya di sana, berarti dia bukan rumah. Yang kelima adalah maqar. Diambil dari kata istaqarra yastaqirru istiqrar. Tempat menetap. Residen. Address. Alamatnya di mana ya Pak? Waduh saya nggak menetap, saya sehari di sini. Iya masa nggak punya tempat menetap? Ada alamat tempat kita menetap. Tempat menginap di waktu malam, tempat turun, tempat mendapatkan ketenangan, tempat berputar-putar, tempat menetap. Itulah rumah. Sekarang mari kita renungkan apakah rumah kita tempat tidur kita malam? Apakah di rumah itu kita turun? Apakah di rumah itu kita mendapatkan ketenangan? Apakah di rumah itu kita mutar-mutar dari dapur ruang tengah? Apakah di rumah itu kita menetap? Kalau iya, berarti itu sudah cukup untuk disebut sebagai rumah. Tapi kalau ternyata malam pun kita tidak nginap di situ, kita tidak pernah turun di situ, kita tidak mendapatkan ketenangan di situ, kita nggak mutar-mutar di situ, pulang sebentar ruang tamu, ambil kamar, pergi lagi. Dan kita tidak menetap, tidak berketetapan diri dan tidak berketetapan hati di situ. Maka perlu kita tanya lagi, rumah apa rumah kita ini? Jangan-jangan rumah kita ini rumah hantu. Ini pembahasan pertama. Mari kita merenung sejenak. Alhamdulillah Ustaz, saya menetap tidur malam di situ. Bagus. Kalau saya sudah pergi ke sana kemari, saya turunnya ke situ. Bagus. Saya merasa tenangnya di rumah. Oke. Saya mutar-mutarnya di rumah. Mutar sana ke dapur jumpa istri. Mutar ruang ini jumpa anak. Mutar ini. Saya memang menetapnya di situ. Itulah rumah kita. Oke, selesai. Pembahasan yang kedua. Nabi sholat. Lalu Nabi mendorong ujung kaki Aisyah. Hadis itu masyhur, populer.
tentang Nabi sholat. Waktu mau sujud, Nabi mendorong ujung kaki Aisyah. Inilah penyebab ikhtilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Kata mazhab yang lain, Nabi menyentuh kulit Aisyah, wuduknya nggak batal. Ini yang dipakai dalil mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, hadis itu ada kemungkinan kaki Sayyidatuna Aisyah itu ada hail. Ada kaos kakinya, atau ada kainnya, atau ada bajunya. Sehingga tangan Nabi tidak menyentuh kulit, tapi menyentuh kain, bukan menyentuh kulit. Kita lepaskan ikhtilaf tentang batal tidak batal itu. Karena dalam mazhab Syafi'i, ad-dalil idhah tamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan maybe, dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bisa jadi ada kaos kaki, bisa jadi ada kain, bisa jadi ada baju. Sehingga tangan Nabi tidak menyentuh kulit. Tapi yang tidak ada ikhtilaf di situ, bahwa Nabi sholat sunat di kamarnya. Nah, itu nggak ada ikhtilaf. Maka pembahasan yang kedua adalah rumah sebagai tempat sholat. Dalil kedua, Nabi SAW bertamu ke rumah sahabat. Dikasih makan, dikasih minum. Pas mau pulang Nabi nanya, Aina turidu an usolli? Kamu mau saya sholat di mana? Ini rumahmu ini kan luas, ya. Kamu mau sholat di mana? Karena Nabi tahu, nanti tempat sujud Nabi itu akan dijadikan mereka tempat sholat untuk ngalap barokah. Bekas tempat sujud Nabi. Kami mau engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi sholat di pojok rumahnya. Untuk apa? Sebagai musalla al-bait, tempat sholat sunat di rumah. Sholat duha di situ, sholat hajat di situ, sholat taubat di situ, sholat wudhu di situ, sholat tahajud di situ. Sehingga ketika anak kita melihat ada sajadah ayahnya, ibunya terbentang. Mungkin waktu itu dia nggak sholat, tapi waktu kita mati, saat dia rindu, dia akan bentang sajadah yang sama di atas tempat itu. Dan dia angkat takbiratul ihram dengan tumpahan, bukan linangan, tumpahan air mata melepas rindu. Allahu Akbar. Tumpah tangisnya waktu itu. Ini manfaatnya. Syukur-syukur bisa membangunkan istri, sholat tahajud di situ berjamaah. Sholat bersama anak. Tapi sholat sunat. Saya maunya sholat wajib Pak Ustadz. Oke, sholat wajib. Sholat dulu di masjid. Bersama imam. Setelah itu pulang ke rumah. Kamu kenapa setiap selesai salam langsung pulang? Ayah sama ibu saya sudah tua Pak Ustadz. Nggak bisa ke masjid. Terus selesai pulang. Dia udah nunggu. Saya langsung sholat lagi di rumah. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua sunat. Sholat dengan istri, sholat dengan anak, sholat dengan ayah, sholat dengan ibu yang duduk di kursi karena nggak bisa ke masjid. Jadikan rumah sebagai sholat. Tempat sholat. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kenapa? Karena tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada doa, tidak ada munajat di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Simple, singkat, sederhana, tapi berkesan kepada anak. Dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak dia, cucu kita di masa akan datang. Yang kedua, buat rumah niatnya untuk menerima tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka buatlah rumah itu untuk muliakanlah tamu. Kalau mau buat rumah, niatnya untuk menerima tamu. Jangan buat rumah untuk nyombong-nyombongkan diri ke tamu. Tamu datang dikasih air minum, masuk waktu makan, ya diajak makan. Akala ta'amakumul abrar. Makanan kamu sudah dimakan orang baik. Salat alaikumul malaikah. Malaikat-malaikat mendoakan kamu, wahai sahibul bait. Dzakarakumullahu fiman indah. Dan malaikat
mendoakan kamu, Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Yang keempat, rumah tempat membaca Al-Quran. Kebetulan rumah kami dulu, almarhumah ini guru ngaji mak saya. Jadi habis maghrib ke isya, sebagian ada orang anak-anak ke masjid, sebagian ke rumah kami. Saya jadi staf almarhumah mak ini. Kalau mak saya sibuk, saya ngajar. Jadi murid-murid saya itu ada yang adik kelas saya, ada yang seangkatan saya, ada yang sebaya saya, ada yang kakak kelas saya. Beberapa preman baru taubat, datang ngaji ke rumah, itu jadi murid saya. Jadi rumah itu heboh dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur bapaknya hafal Quran, ibunya. Kalaupun tidak, ya baca Iqra. Saya pernah ceramah di kantor pertanahan. Ustaz Somad dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian. Bapak pegawai pertanahan. Iya Pak Ustaz. Kok hafal Bapak Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian? Saya habis sholat subuh di rumah itu Pak Ustaz baca tafsir Ibnu Katsir. Muridnya banyak Pak. Muridnya 1,5. Loh kok 1,5? Anak saya stay di situ, istri saya setengah. Kenapa setengah? Dia duduk di situ, kadang-kadang dia sambil masak ke dapur, bolak-balik. Dia, aku dengar dari dapur. Saya membacakannya aja. Ini sekarang ada yang nggak paham, saya tanyakan ke Ustadz. Beli itu kitab tafsir. Bacakan di rumah. Nggak paham, nanya Ustadz. Sehingga pertanyaannya berkualitas. Ada pertanyaan, bingung kenapa? Ya nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Orang dia nggak ngaji. Membacakan Al-Quran. Coba para suami-suami ingat kapan terakhir ngajar istri baca Quran. Kapan terakhir ngajar anak. Kapan terakhir dengarkan hafalan anak. Kapan terakhir dengarkan setoran. Kapan terakhir ngelihat dia baca A, ba, 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 ta, 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 batasa, Iqra. Nggak usah dijawab. Cukup bayangkan aja. Ini amat sangat penting untuk keberlangsungan rumah sebagai tempat. Yang kelima adalah mengundang ulama. Dulu kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang penceramah ke kampung kami. Itu diundang almarhumah emak saya ke rumah, dia masak. Dimasukkannya kain sarung. Saya anak-anak nggak ngerti, nggak paham apalah maksud. Baru saya paham bagaimana sahabat dulu menjemput Nabi. Dan tabi'in mengundang sahabat untuk makan ke rumah. Maka saya kalau tahu ada ulama datang, ya sesuai kemampuan kita. Mohon maaf Pak Kiai, kalau berkenan. Dulu ada ustadz penghafal Quran. Datang ke rumah kakak ibu saya. Di ruang tamu, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur, sampai dibawa ke dapur. Heran saya apa? Ternyata untuk ambil ngalap barokah ulama penghafal Quran. Begitulah dulu Nabi SAW dibawa oleh sahabat bekas-bekas atharus salihin, bekas-bekas orang soleh. Itu kan Nabi Pak Ustaz, ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para Nabi. Kita dikumpulkan semua. Nanti kalau kita mati, anak-anak kita itu ingat. Sekarang kenapa saya ingat? Ya karena orang tua saya buat. Dan sekarang Buya Yahya, Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqmanul Hakim, Habib Ja'far, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia. Makanan biasa, nasi putih, telur ayam, nggak ada yang spesial. Tapi melanjutkan tradisi orang tua dulu, saya bawa anak saya, tolong doakan Kiai, tolong doakan Habib. Mengambil barokah. Besok saya dapat kabar Ustadz Luqmanul Hakim membaca kitab Imdadul Mughith. Saya minta dari jam 8 pagi sampai jam 12 membacakan kitab itu ke santri, ke ustazah, lalu kemudian ke jamaah. Habis itu minta doa anak-anak mengharapkan barokah para ulama.
Sehingga turunlah keberkahan di dalamnya. Syukur-syukur dia bisa ceramah. Kalau ngundang ulama ke rumah, minta pembahasannya tentang harta warisan. Jangan tentang sabar. Kalau suami meninggal, istri dapat berapa? Bagaimana dengan wasiat? Bagaimana dengan hibah ke anak-anak? Supaya bagaimana, apa yang dilakukan pertama kalau suami mati? Jangan sampai kita suami mati bingung ini anak istri mau dimasukkan di kamar atau diletak. Jangan dimasukkannya ke garasi, ke gudang. Bingung dia mau diletakkan di mana? Kuburnya kapan? Siapa yang diundang? Waktu sakit keras mau sakratul maut, siapa yang bisikkan la ilaha illallah? Nah ini, insya Allah kalau itu kita jalankan, ketenangan itu seperti burung. Bagaimana cara kita supaya burung ini mau datang? Ya kita tebar berasnya. Beras umpan, baru dia datang. Kalau enggak mau dia datang. Barokah itu seperti burung yang hinggap di pohon-pohon. Kenapa dia hinggap di pohon itu? Ya karena ada madu di situ. Bagaimana keberkahan itu bisa datang? Diundang dengan sholat, diundang dengan tamu. Doa tamu habis minum itu, ya Allah, jadikanlah orang yang punya rumah ini sakinah, mawaddah warahmah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan ulama memiliki keberkahan, memiliki karomah kalau dia wali Allah. Kalaupun tidak, dia mengajarkan kebaikan para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Poin yang keenam, rumah sebagai tempat silaturahim. Makanya dulu ada tradisi malam Jumat wirid Yasin. Laki-laki RT RW datang ke rumah. Rumah itu kecil, akhirnya dibukalah di depan rumah pakai tenda. Orang dulu nggak mementingkan apa makanannya di rumah siapa. Yang dipentingkan mereka bahwa ya mereka bisa silaturahim, bisa minum, bisa ngeteh, bisa makan, bisa duduk, bisa zikir, bisa baca Quran. Sekarang banyak orang yang nggak tahu rumah tetangganya. Kenapa? Ya nggak ada silaturahim. Wirid Yasin itu sebetulnya casingnya aja. Daripada duduk-duduk nggak tentu arah. Mari kita baca Yasin. Toh dengan baca Yasin juga mengamalkan sunnah Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Cuman kalau mau buat wirid Yasin lagi di lingkungan RT RW perumahan, kalau bisa setelah Isya, sholat Isya dulu di masjid. Jangan habis maghrib, nanti masjid kosong. Sholat dulu Isya di masjid, habis itu pulang, baca Yasin setengah jam selesai. Jadi kalau jam 8.20 selesai, baca Yasin, zikir jam 9 selesai. Nggak ada istilah nanti kemalaman Pak Ustadz. Banyak sekali istilah orang sekarang takut kemalaman. Tapi kalau untuk nonton bola jam 2 malam nggak ada kemalaman. Pulang mancing nggak ada kemalaman. Kenapa pas giliran silaturahim ini kemalaman? Nah ini adalah yang baik-baik. Lalu kemudian yang ketujuh, jangan melakukan apapun yang mengundang murka Allah di rumah. Berjudi, pakai sabu, khamar, narkoba, berzina, membiarkan anak pacaran, berselingkuh. Datang anak-anak bertamu malam Ahad dibiarkan. Itu memfasilitasi zina itu. Ustadz aja pikirannya kotor. Mereka nggak zina kok. Memang nggak waktu itu. Tapi dalam Islam ada namanya sadduz zari'ah, menutup pintu. Pintu zina itu ditutup. Saya ini di sini dikenal masyarakat. Saya ini ngaji, saya jamaah masjid. Kalau mereka tahu anak saya didatangi laki-laki, apa kata dunia? Kamu datang nih kemari mau jalan-jalan atau mau nikahi anak saya? Kalau mau nikahi anak saya, kapan kau datang bawa mahar? Insya Allah kalau dia bertanggung jawab, ya saya mau nikah. Kalau tidak, mohon maaf Pak, cabut dia. Nah, ini penting sekali. Jangan pernah mengundang murka Allah dengan perbuatan macam-macam di rumah. Situlah turun azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu datang baru bingung, apa ini, kacau balau, centang perenang, hancur lewur, kapal pecah. Ya gara-gara kita yang mengundang murka Allah itu.
Ini 7 poin pembahasan kita malam ini. Makna rumah. Bagaimana menciptakan rumah menjadi surga, sholat, sunat. Lalu kemudian muliakan tamu. Al-Quran, ulama, silaturahim. Jangan undang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau gitu kita laksanakan, kita tertolong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu pengantar dialog kajian kita malam ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Nanti kita bahas lagi dalam tanya jawab insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru atas pemaparannya. Masya Allah, tabarakallah. Ada 7 poin ya yang kami catat, Bapak Ibu. Menarik, poin pertama tadi ternyata rumah itu ada 5 definisi. Bait, manzil, maskan, dar, makor. Bait itu sebagai tempat tidur. Kemudian manzil sebagai tempat kita singgah, turun gitu ya. Yang ketiga, maskan. Tempat hadirnya ketenangan. Jadi di rumah itu memang sumber ketenangan kita. Kalau pulang ke rumah, hati jadi tenang. Keempat, dar. Tempat kita berputar. Kemudian makor. Tempat kita menetap. Dan 6 poin berikutnya, rumah sebagai tempat sholat, ya, jadi jadikan rumah sebagai tempat sholat sunnah gitu ya, bukan tempat sholat wajib, terutama kalau laki-laki. Kemudian yang ketiga, rumah untuk memuliakan tamu. Yang keempat, rumah tempat untuk kita membaca Al-Quran. Kelima, rumah untuk mengundang ulama. 6, rumah sebagai tempat silaturahim. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengundang murka Allah dengan bermaksiat di rumah. Baik, masyaallah, tabarakallah. Kita langsung masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Di Zoom ini ada fitur raise hand, bisa angkat tangan. Silakan dicari dulu fiturnya di situ. Kalau bingung, katakan saya di kolom chat, nanti saya pilih. Kalau bisa, dicari dulu ya fiturnya ya. Fitur raise hand tuh, di partisipan kan ada angkat tangan. Oke, saya persilahkan dari pojok kiri yang paling pertama kali angkat tangan dan yang buka kamera. Bapak Adam dari Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Barakallah. Sebelumnya, salam kenal Tad. Masyaallah Tad. Mudah-mudahan ketularan berkahnya Tad ya. Barakallah. Tad, yang saya tanyakan ini Tad, seputar rumah yang saya pernah ya, masuk ke rumah yang non muslim Tad, sama rumah yang muslim gitu ya. Kenapa beda ya suasananya Tad ya? Ada gimana gitu ya. Kalau rumah kita kan walaupun sederhana tuh hangat ya saja. Kalau rumah walaupun besar gitu ya, kelihatan gimana, tapi suasananya kok beda ya saja. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perasaan firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hati kita itu diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya untuk merasakan nyaman tidak nyaman, merasakan tenang tidak tenang. Jadi ketenangan itu bukan pada ketenangan kursi mahalnya, bukan. Tapi pada ketenangan batin. Kenapa batin kita itu tenang? Karena tempatnya bukan bersih, suci. Suci itu jauh dari bersih. Tidak semua yang bersih itu suci, tapi semua yang suci pasti bersih. Nah, itu jadi dari mulai bersih zahirnya sampai kepada bersih batinnya. Bersih zahirnya emang bendanya bersih. Bersih batinnya jauh dari
kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itulah yang membuat kita hati itu tenang, nyaman. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Dari mana datang ketenangan itu? Dari Allah. Kenapa kita merasakan ketenangan? Karena suci dari zahir dan batin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Bapak. Kita lanjut. Saya izin bacakan pertanyaan Ustadz di kolom chat, ini cukup menarik. Ya. Berkaitan dengan ini, saya ringkas saja ya. Jadi Ustadz, di Indonesia ini sering dijuluki sebagai negara yang fatherless gitu Ustadz ya. Jadi ayah itu ada, tapi seolah-olah nggak ada gitu, tidak terlibat dalam kehidupan keluarga begitu kadang. Nah makanya padahal di dalam rumah itu sendiri laki-laki itu adalah kepala keluarga gitu Ustaz. Nah seorang laki-laki yang sudah menikah itu kan punya kewajiban untuk mendidik istrinya gitu Ustaz. Pendidikan baik agamanya dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan nafkah dan lain sebagainya juga tanggung jawab suami. Nah kondisinya seandainya si suami ini dari sisi pendidikan itu belum terpenuhi gitu Ustaz. Lalu siapa yang menjadi tanggung jawab pendidikan suami? Ya kalau istri tadi kan penanggung jawabnya adalah suami. Nah kalau seorang laki-laki, siapa yang punya tanggung jawab untuk mendidik seorang laki-laki Ustaz? Afwan Ustaz, mohon pencerahannya. Seorang laki-laki setelah dewasa, selesai S1, tapi tidak punya pemahaman agama, secara sekolah umum, fisika, biologi, kimia, matematikanya bagus, tapi dia tidak punya pemahaman agama yang baik. Kalau perempuan, kekurangan itu diisi oleh suami. Kalau laki-laki, siapa yang bertanggung jawab? Maka laki-laki juga punya orang-orang yang disebut sebagai wali. Walaupun tidak bertugas sebagai wali seperti dalam wali nikah. Laki-laki nggak punya wali nikah. Tapi sebagai orang yang didahulukan selangkah. Kalau bahasa Minangkabaunya, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Ada saudara dari ayahnya, saudara dari ibunya. Jadi kita ini di Nusantara ini, setiap suku itu punya local wisdom. Laki-laki di suku Minangkabau, siapa menasihati dia? Mamaknya. Mamak itu maksudnya adalah saudara laki-laki dari ibunya. Ibu saya punya 5 saudara laki-laki. Ini 5 saudara laki-laki ini bisa memanggil saya kalau saya kurang adab, kurang tata krama, kurang sopan, kurang santun. Perhatikanlah di suku Batak. Itu ada saudara ayahnya, saudara, atau tidak ada hubungan saudara, tapi marga, secara marga dia lebih tua. Secara marga dia lebih tua. Itu akan memanggil dia untuk memberikan dia pengajaran. Maka di dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak mesti hanya punya hubungan nasab. Saya melihat ada laki-laki tidak bertanggung jawab. Walaupun saya bukan ustadz, misal saya biasa. Saya wajib ngasih tahu dia. Sebagai apa? Sebagai muslim. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan, ngapain kamu intervensi saya? Saya tidak intervensi kamu. Saya sedang menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau begitu, siapa yang akan mendidik seorang laki-laki? Keluarganya. Siapa lagi? Tokoh adatnya. Siapa lagi? Sesukunya. Siapa lagi? Saudara semuslimnya.
Kenapa banyak sekarang laki-laki tidak mau tahu? Berarti 4 unsur ini tidak bekerja. Tokoh adat tidak bekerja, tokoh sesuku tidak bekerja, tokoh agama tidak bekerja, masyarakat tidak bekerja. Semua diam melihat kejahatan. Siapa yang jadi korban? Perempuan. Istri-istrilah yang menjadi korban dari laki-laki yang kurang ajar. Bapaknya tidak mengajar, ibunya tidak mengajar, walinya tidak mengajar, tokoh adatnya tidak mengajar, ulamanya tidak mengajar, jadilah kepala rumah tangga kurang ajar, dan yang paling teraniaya adalah yang paling lemah di rumah itu. Siapa yang paling lemah? Istrinya. Anak-anak. Anak pun kalau sudah besar, melawan dia. Tapi anak-anak kecil, maka yang selalu menjadi korban KDRT itu adalah perempuan, anak kecil, anak perempuan. Anak laki-laki agak selamat dikit. Kalau ibu didik anak laki-laki ibu dengan baik, maka menantu ibu akan ringan. Tapi kalau anak ibu kurang ajar, ada perempuan lain yang sejenis dengan ibu akan merasakan kesulitan untuk menjaga anak ibu. Dari mulai meletakkan handuk di atas tempat tidur, menarik baju paling bawah sampai yang lipatan atas tumpang centang perenang, sampai piring kotor pun tak terangkatnya ke dapur. Dan seterusnya dan seterusnya. Keluhan-keluhan perempuan yang kita tonton di TikTok dengan video-video pendek itu. Kenapa itu terjadi? Iya, karena laki-laki kurang ajar. Tidak diajar oleh ibunya, tak diajar oleh ayahnya, tak diajar oleh tokoh adatnya, tidak diajar oleh ustadznya, tidak diajar oleh masyarakatnya. Menjadilah anak kurang ajar. Anak kurang ajar menjadi orang besar yang kurang ajar. Big baby. Dia big badannya, tapi otaknya masih baby. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang banyak terjadi sekarang. Memang suami saya ini nggak mabuk Pak Ustadz. Nggak pakai korban, nggak narkoba, nggak selingkuh. Tapi perbuatannya naik asam lambung saya Pak Ustadz. Apa nggak kasihan kita nengok perempuan macam itu? Demikian Ustadz Alfred. Barakallah fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom ya. Saya persilakan untuk Ibu Dani, Umi Dani dari Simalungun. Silakan dibuka mic-nya. Bisa Ibu? Buka mic-nya. Silakan, sudah bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, masalah yang pertama masalah gini Ustaz, kalau kita sering dengar ceramah dari YouTube, itu kan ada doa-doanya Ustaz. Itu apa hukum kita mengaminkan doa itu? Terus yang kedua Ustaz, kalau kita lagi belajar menghafal Quran Ustaz, kita dulu kan menghafal atau kita tilawah Ustaz? Terus yang ketiga, kan anak saya laki-laki Ustaz, dia pernah bilang ke saya, Umi, abang suka ada loh perempuan yang ini gitu Ustaz. Jadi cara mengasih pengertian dengan anak itu gimana Ustaz? Karena kan kalau kita langsung bilang nggak berpacaran gitu kan pastinya dia ini berontak hati dia gitu Ustaz. Cara supaya mengarahkan anak itu supaya jauh dari pacaran, supaya dengan gimana Ustaz gitu biar baik gitu Ustaz. Terus cara mendidik anak supaya istiqomah untuk menghafal Quran Ustaz. Kemarin itu kan anak sempat 1,5 tahun di pesantren. Cuma karena ada hal terjadi pembulian Ustaz, jadi anak keluar. Jadi disayangkan juga si Ustaz, karena waktu itu dibilang pihak pesantren, si abang ini bagus di setiap ininya, hafalannya, sholatnya, tahajudnya nggak tinggal gitu. Jadi kami heran Ustaz. Jadi yang kami tanyakan gimana supaya kami menjaga hafalan anak di rumah Ustaz, caranya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang doa. Siapa saja yang berdoa Ibu aminkan. Amin. Amin. Selama orangnya baik, doanya baik,
Apakah doa itu live, atau doa itu rekaman, atau doa itu di TikTok. Semoga anak kita soleh, kata dia. Amin. Padahal itu tidak live, tidak saat ini. Kenapa? Karena tidak ada salahnya mengaminkan doa orang beriman. Niat dia baik, niat kita baik, pertemuan baik. Ad-da'i wal mu'amin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa balasannya sama pahalanya. Maka kita aminkan. Amin, amin, amin. Oh, doanya nggak berlaku karena tidak live. Kalau doa tidak berlaku karena tidak live, berarti kajian juga tidak berlaku karena tidak live. Bacaan kitab juga tidak berlaku karena tidak live. Bacaan Quran juga tidak berlaku karena tidak live. Nah, jadi tentang masalah doa, aminkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Dan kita disuruh mengaminkan doa. Nabi Harun mengaminkan doa Nabi Musa. Amin, amin, amin. Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa Jibril. Amin, amin, amin. Tilawah atau tahfiz. Dua-duanya jalankan. Ibu biasa tilawah 1 hari 1 juz dari maghrib ke isya. Tapi ibu mau tahfiz juga. Ibu kurangi tilawahnya. Tilawahnya setengah jam. Tahfiznya setengah jam. Atau ibu tambah waktu. Dari maghrib ke isya ibu tetap tilawah ngejar 1 juz. Ibu cari waktu lain sebelum subuh bangun untuk tahfiz. Dua-duanya dapat. 2 tipsnya. Waktu yang ada itu ibu bagi 2. Atau ibu buat waktu tambahan. Sehingga dua-duanya dapat. Tilawahnya dapat, tahfiznya dapat. Ketiga, tentang anak. Anak laki-laki. Kalau hubungan emosional ibu dekat dengan anak laki-laki. Jangan kau pacaran. Insya Allah tak pacaran dia. Jangan kau tinggalkan sholat. Insya Allah. Jangan pernah berhenti mulut bercakap. Jangan pernah berhenti sholat sunat hajat untuk anak. Jangan pernah berhenti untuk kebaikan anakku ini Al-Fatihah dan tutup dengan sholawat. Tentang masalah murojaah dia. Kalau ada di masjid itu ustadz, hafal Quran, imam, suruh dia murojaah ke masjid. Kebetulan ada di situ pondok. Pondok ini terbuka untuk semua orang. Melayani untuk murojaah. Ada satu ustadz khusus disuruh duduk. Siapa yang mau murojaah? Di Mesir, syekh itu duduk. Ba'da asar ke maghrib, maghrib ke isya. Siapa yang mau murojaah, silakan. Tak ada model begitu. Ibu membuka Quran digital. Nah, baca hafalan kau mana. 1 jam, 2 jam, sesuai dengan waktu kosong. Tak juga sanggup. Kau murojaah, rekam, kirimkan ke aku. Aku sibuk berdagang di pasar. Nanti ku dengarkan bacaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ibu Dania. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Yuli. Silakan dibuka mic-nya. Sampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas ya. Bisa Ibu? Tap di layarnya. Bisa? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maaf agak melenceng dari tema ya Ustadz. Qadarullah ya Ustadz. Suami saya udah berpulang 1 tahun lah ke sini ya, tanggal 1 Rajab tahun kemarin. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana ya agar tidak berat gitu Ustadz, soalnya qadarullah ya, bukannya tidak ikhlas gitu. Sampai detik ini saya masih belum bisa belum bisa bangkit gitu Ustadz. Gimana ya? Kadang terus bagaimana cara mendidik anak-anak saya Ustadz
Alhamdulillah sih untuk sekarang ini kan emang yang besar saya simpan di pesantren ya Ustadz, ya di tahfiz Quran. Mohon doanya juga untuk anak-anak saya Ustadz. Terus bagaimana agar saya bisa terus berbakti sama almarhum suami saya Ustadz? Karena cita-cita saya mudah-mudahan Allah rahmati ya Ustadz, kami tuh ingin kumpul lagi gitu Ustadz di sana. Insya Allah, amin. Terus apa yang harus saya lakukan Ustadz biar saya kuat, nggak nyesek gitu Ustadz. Nanti masih kerasa sesek gitu di dada. Kebetulan kan qadarullah gitu ya Ustadz, suami saya kan mendadak ya. Meninggalnya tuh mendadak gitu, lagi sehat gitu kan. Terus yang mau saya tanyakan juga Ustadz, kan suami saya mendadak pas nggak adanya gitu. Saya juga kan nggak kepikiran pada saat itu untuk mentalkin Ustadz gitu. Tapi suami saya pas nggak adanya itu Ustadz sedang keadaan beristighfar. Apakah itu termasuk husnul khotimah atau gimana Ustadz? Baik. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tanamkan dalam pikiran bahwa Allah sudah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tulis pakai spidol. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan aku berjodoh dengan kamu, dan kamu akan meninggalkan aku membesarkan anak-anak ini. Tempel di dinding kamar. Foto tulisan itu. Setiap kali setan datang berbisik, baca tulisan itu. Allah sudah mentakdirkan aku menjadi istrimu dan kamu menjadi suamiku. Dan Allah sudah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, supaya aku membesarkan anak-anakmu dan kamu menunggu aku di pintu surga. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali datang pikiran macam-macam, kenapa suamiku, kenapa mendadak, kenapa ke dokter, kenapa nggak ke dukun, kenapa begini, itu kenapa itu setan yang memicu, langsung potong putus, hentikan pikiran itu, langsung ambil wudhu, sholat sunat. Usolli sunnatal hajat, saya sholat sunat hajat. Hentikan pikiranku ini ya Allah. Allahu Akbar. Sibukkan dengan sholat sunat, baca Quran, zikir. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu poin yang kedua. 3. Pendidikan anak ini teruskan dia di pesantren. Kasih tahu sama dia, harapanku kamu. Kau belajar di pesantren, habis pesantren nanti kau kuliah, kau kerja. 4. Banyak orang lain yang lebih hebat ujiannya daripada ibu. Saya punya istri, Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah punya ibu, Umi. Umi ini bersaudara kandung 11 orang. Ayahnya meninggal ketika mereka anak yatim kecil-kecil. Ibunya membesarkan 11 anak sampai meninggal tidak menikah. 11 loh Bu, 11. Saya tahu. Orang bisa aja ngomong, Ustadz karena enak aja ngomong, bukan Ustadz yang mengalami. Iya betul. Makanya bunyi ayatnya watawasau bil haq, watawasau, saling menasihati. 11 anaknya dia besarkan sendirian. Salah satu anak itu mertua saya punya anak solehah, baik-baik, dijaganya dengan baik. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Nabi melihat, menoleh ke belakang, Nabi lihat ada perempuan. Siapa kamu? Aku adalah perempuan yang membesarkan anak yatim. Ibu termasuk perempuan yang dilihat Nabi ke belakang
karena ibu membesarkan anak yatim. Ibu besarkan anak-anak ibu. Kalau datang laki-laki mau menikahi ibu, banyak laki-laki tak baik zaman sekarang. Kalau bahasa kampung kami, laki-laki kalau hanya cuman buat semak-semak selimut, semak-semak kelambu, bagus ibu urus saja pekerjaan ibu, ibu besarkan anak ibu. Sakinah wa mawaddah warahmah nggak dapat, anak kacau balau. Ibu besarkan, ibu fokus aja besarkan anak ibu. Insya Allah ibu bahagia nanti dengan anak-anak ibu di masa akan datang. Baik, sepertinya terputus, Ustaz. Kita tunggu dulu, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Mungkin ada kendala teknis, ada sinyal yang kurang mendukung gitu ya, kurang bersahabat. Mohon ditunggu sebentar. Dan sekaligus kami sampaikan Bapak Ibu ya, untuk Ibu Yuli ini pertanyaan terakhir, karena kabarnya barusan tim menyampaikan di rumah Oma gitu, di kediaman beliau sedang ada tamu yang urgent, tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Di pertanyaan Ibu Yuli ini pertanyaan terakhir, insya Allah mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang singkat ini bisa membuat kita makin kafah terhadap Islam, terutama materi malam hari yang begitu luar biasa, 7 poin tentang keluarga. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkannya. Baik, kita tunggu dulu apakah ada kabar lanjutan. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Bentar. Baik, sepertinya memang sudah jadwalnya Ustadz untuk live, karena tidak bisa ditinggalkan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga, dan juga apa yang disampaikan tadi kita bisa paham, bisa mengamalkannya, dan insya Allah bisa mengajarkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih juga kepada ayah bunda semuanya, dan kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan nanti di next pertemuan kita di pekan depan, Selasa depan, bisa Bapak Ibu dapat kesempatannya. Terakhir Bapak Ibu, informasi yang ingin kami sampaikan seperti biasa, kami membuka peluang amal solih, peluang kebaikan untuk Bapak Ibu ayah bunda yang ingin terlibat dalam kebaikan ini, yaitu wakaf atas nama orang tua untuk bangun asrama kelas Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Pondoknya ada di Riau, di Rimbu Panjang, di Kampar Riau. Linknya kami bagikan di kolom chat. Saya izin matikan chatnya terlebih dahulu, Bapak Ibu, biar tidak ditimpa oleh chat yang lain ya. Itu linknya. Silakan. Ini hanya himbauan, ajakan, peluang amal soleh ini sifatnya ajakan, tidak wajib. Ya, kalau kita punya keleluasaan harta bisa ditunaikan dengan berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua kita. Nanti Bapak Ibu klik linknya, dan ini linknya otomatis Bapak Ibu ya, kayak gini. Nah, kita lewat website. Kenapa lewat website? Supaya akadnya disalurkan sepenuhnya. Ya, rekening yang digunakan nanti atas nama Yayasan Bersama. Yayasan Bersama Beramal Soleh. Klik linknya sidak.id/UAS. sidak.id/UAS. Kemudian di sini Bapak Ibu nanti bisa membaca update-update berita. Kalau ada update-update berita kami sampaikan di sini ya.
Kalau Bapak Ibu berminat untuk berwakaf, langsung saja klik yang tombol kuning tadi, kemudian pilih nominal wakafnya. Setelah itu pilih metode pembayaran di sini. Kita gunakan kebanyakan virtual account ya. Ini nanti akan sesuai dengan akad. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu pilih, nah kita masukin biodata, nama lengkap, ini misalnya nomor saya, email opsional dikosongkan juga boleh. Bapak Ibu juga bisa tulis pesan dan doa. Kalau mau disembunyikan nama, centang yang ini, hamba Allah. Tulis doanya. Kemudian lanjutkan pembayaran. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk transfer ke rekening yang tertera di sini. Dan biasanya nanti dapat follow up dari WhatsApp yang di follow up lewat robot ya, WhatsApp robot. WhatsApp robot ini disalin dan pastikan nominalnya tepat supaya nanti tercatat di depan sini. Ya, depan sini. Ini 3 jam yang lalu ada yang bersedekah mulai dari Rp50.000. Demikian. Untuk Bapak Ibu yang mungkin berminat bisa langsung klik link yang kami bagikan. Wakaf atas nama orang tua bangun Pondok Pesantren Az-Zahra. sidak.id/uas sidak.id/uas. Linknya kami bagikan lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan dalam memandu materi pada malam hari ini, majelis pada malam hari ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita cukupkan sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.